Umat Kristen kembali menjadi korban intoleransi nih. Rumah doa Immanuel yang selama ini menjadi tempat ibadah umat Kristen ditutup paksa oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam. Peristiwa ini tuh terjadi di Desa Purbayani, Caringin, Garut, Jawa Barat. Aksi ini terjadi pada Sabtu 2 Agustus lalu dan diunggah akun Instagram @kabarsejuk pada Kamis 7 Agustus lalu. Selain ditutup, penginjil yang memimpin rumah doa itu, Dani Nathanael Gunawan, dipaksa menandatangani sebuah surat perjanjian. Isinya meminta untuk meninggalkan rumah doa Immanuel tersebut. Rumah doa itu juga diminta ditutup dari segala kegiatan keagamaan Kristen. Dani terpaksa menandatangani surat ini karena berada di bawah tekanan beberapa pihak, seperti Kapolsek Caringin, MUI Kecamatan Caringin, Koramil Cisewu, dan jajaran aparat Desa Purbayani. Padahal kegiatan Dani dan jemaahnya udah berlangsung sejak 2010. Selama ini rumah doa Immanuel jadi satu-satunya harapan bagi 20 lebih jemaah dalam beribadah. Pendeta Yahya Sukma, pembina gereja Bethel Tabernakel yang tugasin Dani, menyesali aksi ini. Menurutnya, kalau rumah doa itu ditutup, para jemaah terpaksa harus beribadah ke kota Garut atau Pagelangan, Bandung, yang mana butuh waktu 3-4 jam. Bahkan isunya, Dani itu sempat ditahan 1 malam di Polsek Caringin, entah dengan alasan apa. Pendeta Yahya juga menyesalkan Kementerian Agama Kabupaten Garut yang gagal memfasilitasi hak beribadah umat Kristen di wilayah Kecamatan Caringin dan sekitarnya. Kasus pengusiran penginjil dan penutupan rumah doa Immanuel di Garut menambah deretan panjang pelanggaran hak kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia. Polanya itu nyaris selalu sama, aparat di tingkat lokal dari unsur pemerintah, kepolisian, TNI, hingga tokoh ormas. Mereka tuh berkoordinasi untuk menekankan kelompok minoritas agar menghentikan aktivitas ibadahnya. Parahnya, aksi ini tuh sering dibungkus dalih administrasi atau izin rumah ibadah yang sebenarnya hanya digunakan sebagai senjata diskriminatif. Padahal Undang-Undang 1945 Pasal 29 dan berbagai peraturan nasional menjamin kebebasan tiap warga negara untuk beribadah menurut agamanya. Peristiwa di Garut ini tuh jelas punya benang merah dengan pembubaran rumah doa di Sukabumi dan Padang. Di Sukabumi, sebuah retret umat Kristen dibubarkan oleh massa dan aparat setempat tanpa prosedur hukum yang sah. Di Padang, rumah doa diserang dan dirusak oleh kelompok intoleran, sementara pemerintah daerah dan aparat justru mendorong jalur damai, alih-alih menegakkan hukum tegas terhadap pelaku. Semua kasus ini tuh menunjukkan lemahnya negara dalam melindungi kelompok minoritas ketika berhadapan dengan tekanan massa atau pandangan intoleran. Lebih jauh, tindakan seperti ini tuh bukan hanya melanggar konstitusi, tapi juga mencederai prinsip negara Pancasila yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Negara seharusnya hadir untuk menjamin rasa aman beribadah, bukan malah menjadi bagian dari tekanan yang menghalangi. Kalau pola pembiaran dan justifikasi terhadap tindakan intoleransi ini terus dibiarkan, kita sedang mengikis sendi-sendi persatuan bangsa dan memberi pesan berbahaya, bahwa hak konstitusional bisa dibungkam oleh mayoritas yang bising. Ini bukan sekedar soal perbedaan keyakinan, tapi soal masa depan negara hukum. Kalau aparat membiarkan atau malah ikut melakukan tindakan diskriminatif, maka kita sedang menciptakan presiden berbahaya. Hak konstitusional bisa dibungkam oleh mayoritas yang bising dan hukum tunduk pada tekanan massa. Semoga aja pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut bisa mengatasi masalah ini, juga menindak tegas para pelaku intoleran sekalipun itu pejabat. Stop intoleransi. Nah, kalau kita membaca dalam berbagai berita yang ada, Bapak Dani Nathanael Gunawan ini merupakan seorang penginjil dan dia yang memimpin rumah doa Immanuel. Nah, di situ namanya rumah doa Immanuel yang disebut sebagai pos pelayanan Gereja Bethel Tabernakel Sukabunga di Desa Purbanyi, Kecamatan Caringin, Garut, Jawa Barat. Wah, ini di Jawa Barat lagi loh, Jawa Barat ya. Sejak Februari 2024, rumah doa ini digunakan untuk ibadah minggu dan persekutuan doa umat Kristen di Caringin dan kecamatan sekitarnya yang tidak memiliki gereja terdekat. Nah, ingat ya teman-teman, tidak memiliki gereja terdekat. Nah, ini. Kemudian soal akses ibadah. Nah, wilayah Caringin ini Pamenung Peuk
Bung Bulak atau Garut, kemudian dan Cidaun belum memiliki gereja. Jadi ada 4 tempat ini ya, Caringin, Pameung Peuk, Bung Bulang, dan kemudian Cidaun. Nah, jika rumah doa ditutup, rumah doa Immanuel ditutup, maka mereka itu atau jemaat yang biasa beribadah di rumah doa ini, maka mereka harus pergi ke kota Garut, yaitu di Pangalengan, Bandung. Wah, itu jauh sekali teman-teman. Katanya itu membutuhkan waktu perjalanan 3 sampai 4 jam. Wah, berarti ya kalau mereka ibadah jam 10, berarti mereka sudah berangkat dari jam 6 pagi gitu kan, bayangkanlah. Jadi mereka betul-betul mengalami persekusi yang luar biasa bagi saya. Nah, gini ya, pada tanggal 2 Agustus kemarin 2025 ini, Dhani Nathaniel ini atau Pak Dhani Daniel ini dipaksa, ingat ya, ada kata pemaksaan, menandatangani surat di bawah tekanan Forkopimda Caringin, yaitu Kapolsek, Kasih Kesra, dan Meramil Aparat Desa dan MUI juga. Wah, banyak sekali. Isi suratnya adalah yaitu mereka mengusir Dhani Nathaniel dari rumah doa Immanuel di Desa Purbanyi. Wah. Kemudian penutupan seluruh kegiatan keagamaan Kristen di rumah doa Immanuel. Berarti mereka tidak mau ada kegiatan agama apapun di rumah doa Immanuel itu. Wah, ngeri kan? Berarti apakah ini toleran atau intoleran? Apakah ini oknum lagi? Kita nggak tahu. Kemudian penandatanganan disertai surat keterangan tanda lapor atau istilahnya itu SKTL dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Waduh, ini Kementerian Agama itu ikut-ikutan dalam hal ini, bukannya membela gitu. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Menurut Pendeta Yahya dikatakan bahwa Pak Dhani ini sempat dibawa ke Polsek Caringin 1 malam. Waduh, hanya gara-gara ada rumah doa, hanya gara-gara mereka melakukan kegiatan beribadah. Padahal harusnya kita dilindungi oleh yang namanya undang-undang kita itu sendiri untuk bebas beribadah. Tapi ini, oke, kita next di sini. Pendeta Yahya pun itu mengatakan dia menyesalkan Kementerian Agama Kabupaten Garut yang gagal memfasilitasi umat Kristen di wilayah tersebut untuk beribadah. Betul, saya juga setuju ini, karena harusnya dia sebagai Kementerian Agama di kabupaten itu harusnya memfasilitasi. Kalau melihat umat ini memang tidak ada gereja di terdekat, ya nggak apa-apa lah rumah doa. Itu kenapa sih takut dengan gereja, takut dengan salib ya, takut dengan lagu rohani ya, takut ada yang murtad ya, gitu ya. Dampaknya sekitar 20 lebih umat Kristen di Caringin dan sekitarnya kini kehilangan tempat ibadah tetap. Penutupan ini dinilai sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak beribadah. Saya setuju. Jadi apa yang mereka lakukan ini berarti bentuk diskriminasi, pelanggaran terhadap hak beribadah. Sangat-sangat melanggar, bentuk diskriminasi dan melanggar undang-undang gitu. Jadi perlu kita lihat di sini ya. Tadi awalnya itu ada pemaksaan, kemudian disuruh menandatangani surat, kemudian diusir, bukan hanya diusir dan ditutup rumah doanya ini. Dan sekarang sudah terjadi. Beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwa sudah terjadi penutupan itu dan dia diusir pada Dhani Nathaniel. Wah, pertanyaan saya sekarang adalah penyebab utamanya apa? Apakah hanya karena mereka tidak mendapat izin atau karena memang intoleran berkedok izin? Kalau kita melihat kasus ini dengan detail ya, kalau kita memperhatikan rumah yang ada ini adalah bukan rumah ibadah atau gereja. Ini adalah rumah doa. Kenapa bisa terbukti menjadi rumah doa? Karena mereka yang beribadah di situ hanya sekitar 20 lebih jemaat. Berarti tidak banyak. Artinya kalau dalam kekristenan ada namanya itu persekutuan doa. Tapi beribadahnya boleh hari Minggu, boleh hari apa aja terserah. Yang penting itu tidak menjadi gangguan bagi orang lain. Dalam tanda petik gangguan mungkin apa istilahnya, musiknya yang terlalu besar menggelegar seperti di diskoti dan sebagainya kan gitu. Ya berarti itu mengganggu. Tapi kalau hanya beribadah seperti biasa, seperti ibadah rumah tangga, karena persekutuan doa itu sama dengan kita beribadah di rumah tangga, ibadah keluarga,
beribadah di pos pelayanan, ada itu istilahnya kalau di Kristen. Tapi ini dituntut supaya ada yang namanya izin. Sekali lagi ya, dituntut ada yang namanya izin. Dari Bangkok sampai Hesium sana kami sudah buat penolakan untuk sini. Baru yang ini siapa yang minta untuk bangun masjid? Marga mana kasih tunjuk pelepasan, kami minta untuk kasih tunjuk. Sekarang kasih tunjuk, kasih tunjuk. Jadi mana pelepasan mana? Kasih tunjuk. Mungkin ada yang membuat pelepasan secara tersembunyi. Tertutup. Apa orang terbuka saja dan angkat ke sekarang. Karena ini siapa milik? Hari ini masjid kan ini, Pemda punya atau ini? Ini tanah untuk Rosa mana? Tanah lagi muncul, Mbak. Tiba-tiba kamu izin sama siapa? Tanah sini tapi untuk tidak ada tanah untuk masjid sini. Rumahan Polres, rumahan dinas, tiba-tiba begini. Ada muncul lagi undangan bangun musola, mak bangun masjid. 2 kali wilayah pembangunan masjid sudah ditolak. Yang pertama di marga Bapak, yang kedua di marga Jamrang sudah ditolak. Maka sekarang yang ketiga kali di marga Jamrang dengan majasat ini, dengan apapun, kami masyarakat adat menolak. Pergi ambil sana baru bangun. Buat 2 marga tanah kembali ke tanah adat. Waktu itu ada konstitusi harus ada di sini. Kalau mau bangun harus ada. Menjawab ini. Waktu itu harus ada. Siapa yang bagi undangan? Siapa itu? Itu dia bagi undangan, dia harus tanggung jawab. Panggil dia, jangan sembunyi. Kalau sembunyi sebentar, untuk kejar terus. Polisi tanggung jawab, bikin pernyataan. Pernyataan saya tarik pulang tanah saja. Tarik tanah ini kembali ke tanah adat saja. Karena tidak baik, baru bukan Polresnya tapi datang untuk bikin hancur saja. Ya masalah di Aceh sana yang bawa ke Papua ya. Saja dorong usirku. Kita tidak usir, untuk kasih kamu jual, kamu sudah baik. Kamu datang bikin kacau lah. Kamu cukup datang cari makan. Datang cari makan. Datang sini orang suka kasih. Kamu barang di kios ada orang Papua ada curi. Oh tidak. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah teman-teman, lagi-lagi ya terjadi penutupan gereja yang ada di daerah Jawa, tepatnya di Garut teman-teman ya. Yang dimana gedung ini merupakan sebuah gedung digunakan untuk rumah doa. Karena kaum minoritas atau Kristen di sana tidak bisa menempuh perjalanan jauh untuk beribadah dengan waktu selama 4 jam perjalanan teman-teman. Dan itu sebenarnya cukup jauh, karena cukup jauh teman-teman sehingga mereka membuat satu tempat terdekat untuk bisa mereka berdoa di sana, beribadah di sana teman-teman ya. Tapi ada warga di sekitar yang memang tidak setuju, bahkan aparat setempat pun teman-teman itu merasa keberatan dengan adanya rumah doa di wilayah tersebut. Nah teman-teman, kalau sudah aparat terlibat teman-teman ya, ini menurut saya sudah keterlaluan dan sudah kelewatan ya perilaku mereka ini. Jadi seharusnya aparat setempat atau kemenak setempat teman-teman justru memberikan solusi atau menyediakan tempat yang bisa digunakan atau bisa dipakai oleh saudara-saudara kita Kristen yang ada di sana. Tetapi apa yang terjadi, justru gembala yang mengembalakan rumah doa tersebut itu justru ditahan 1 malam, informasinya ya, ditahan 1 malam di Kapolsek. Dan bahkan informasinya itu gembala yang mengembalakan rumah doa tersebut itu diusir teman-teman ya. Dan mungkin itu diusir secara halus dengan segala surat atau data yang perlu ditandatangani oleh gembala tersebut. Dan intinya teman-teman bahwa warga di sekitar maupun aparat di sekitar itu bisa kita simpulkan bahwa mereka sudah sepakat untuk melarang umat kaum minoritas beribadah di tempat tersebut. Nah teman-teman, ini yang sangat kita sesalkan, yang seharusnya kaum minoritas juga menjadi
sudah menjadi warga Indonesia yang sah dan itu diakui oleh hukum di negara kita ini, di mana kita juga punya hak untuk beribadah sesuai dengan iman kita atau keyakinan kita masing-masing. Nah, itu yang sering menjadi dasar bagi kelompok intoleran ini karena izin teman-temannya. Itulah sebabnya kenapa kita terus menyuarakan supaya SKB 2 Menteri ini dan rekomendasi dari FKUB ini benar-benar ditiadakan. Supaya apa? Supaya jangan ada lagi alasan bagi kelompok-kelompok tersebut untuk melarang pembangunan gereja, untuk membubarkan ibadah, supaya jangan lagi ada alasan bagi mereka. Karena alasannya selama ini kan izin, padahal karena memang mereka sentimen, karena memang benar-benar mereka intoleran teman-teman, bukan karena izinnya. Sekalipun ada izin itu, percayalah bahwa mereka akan berteriak-teriak untuk dicabut izinnya. Jadi ada izin atau tidak ada izin sebenarnya itu bukan permasalahan, tetapi permasalahannya itu di hati mereka kelompok intoleran ini, karena memang mereka takut, khawatir, cemas, resah dengan adanya ibadah umat Kristen di sekitar mereka. Nah, itu sebenarnya yang membuat mereka ketakutan dan membuat mereka membubarkan ibadah umat Kristen, teman-teman ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya pihak pemerintah dalam hal ini benar-benar bertindak tegas, jangan sampai terjadi lagi. Dan itu yang pernah terjadi kemarin di beberapa waktu yang lalu terjadi di Papua ya, di mana saudara-saudara kita Papua juga itu merasa keberatan ketika ada pembangunan masjid di sana. Kenapa teman-teman? Karena kelompok-kelompok intoleran ini sudah terlebih dahulu memberikan tutorial cara membubarkan ibadah. Sehingga jadinya saudara-saudara kita di Papua jadinya mereka ikut-ikutan ya, yang dimana tadinya itu Papua itu wilayah yang sangat toleransi sekali dengan keagamaan, suku, ras, di sana semua pendatang itu tidak pernah jadi masalah. Tetapi dengan adanya kelompok intoleran ini yang dipertontonkan oleh mereka di seluruh Indonesia, sehingga Papua pun ikut-ikut jadinya. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman ya. Kita tetap berdoa supaya Indonesia semakin rukun ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.